Diskusi soal Miftah Maulana yang menghina penjual es teh saat ceramah masih ramai diperbincangkan oleh publik. Deddy Corbuzier pun mengundang Ustadz Felix Xiao untuk diwawancara dalam podcastnya. Dalam diskusi tersebut, Felix Xiao menyinggung soal mental minta dikasihani. Pada awal video, Felix Xiao memberikan penafsiran bahwa topik yang akan disampaikan termasuk sensitif. Ia menyebutkan bahwa sikap Miftah Maulana kepada penjual es teh menyalahi etika, tapi ada poin penting lain yang perlu dibahas juga. Ia juga menjelaskan kronologi kejadian ketika ada jemaah yang meminta agar Miftah Maulana memborong es teh. Kemudian Felix Xiao mengaitkannya dengan kondisi mental yang sengaja meminta untuk dikasihani. Ia kembali mengingatkan bahwa diskusi soal mental ini berlaku secara general. Ia juga menyebut bahwa banyak konten kreator yang andil dalam memupuk mental minta dikasihani. Felix Xiao menuturkan bahwa solusi yang ditawarkan untuk membantu orang lain sebaiknya tidak menimbulkan masalah baru. Ia menjelaskan bahwa bantuan kita kepada orang lain dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian wajib nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Felix Xiao. Ya, di video-video aku sebelumnya udah bahas tentang Willy Salim, udah bahas tentang orang yang suka minta sumbangan di Taiwan, udah bahas tentang kasusnya Gus Miftah juga, apa segala macam, dan ini tuh kayak relate banget gitu loh ya. Gue anjir, ini bener banget, setuju banget gue. Dan isinya itu daging semuanya. Omongannya Felix Xiao sama Deddy Corbuzier itu daging semuanya guys. Jadi kalian kalau mau lebih logik pikiran kalian ya, nonton. Dan buat kalian semuanya para konten kreator yang suka mencari exposure dari orang-orang susah, stop kalian ya, stop. Kalau memang mau bantu-bantu orang, jangan pakai kamera. Jangan dikamerain. Podcast ini juga bakal menyadarkan kalian kalau dari kemarin kalian itu ngehina-hina Gus Miftah. Gue sih nggak menghina, tapi nggak membenarkan juga tuh. Mungkin kalian sudah nonton video Om Deddy Corbuzier yang ini, dan saya juga yakin kalian pasti sudah nonton video pengunduran diri Gus Miftah. Pak Prabowo sempat bilang pengunduran diri itu adalah sikap tanggung jawabnya. Lalu apakah ini akan mengobati rasa kekecewaan? Biarkan masyarakat yang menilai. Teguran ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah rakyat Indonesia ingin melihat kerukunan antar sesama. Sebab seorang Gus Miftah adalah utusan presiden yang diutus untuk mengawal kerukunan, walaupun sekarang sudah jadi mantan. Kemunduran Gus Miftah mungkin kode keras rasa tanggung jawabnya ke masyarakat, tapi lagi-lagi jejak digital tidak boleh dibohongi Gus. Belum lagi mulai satu persatu video lawas Gus ini diangkat dari mulai ngatain lo, berceletuk nggak direstui orang tua, bayi solusinya, dan beberapa celetuk dan gaya sarkasnya. Tapi yowes, minta maaf, klarifikasi, lepas jabatan, mungkin itu sudah jalannya. Waktunya saling berbenah. Bapak penjual es teh hikmahnya alhamdulillah sudah banyak yang bantu. Walaupun secara tidak langsung, ini akan menimbulkan polemik baru jika dikemas secara tidak bijak, melainkan hanya mementingkan engagement-nya saja. Kalau kalian sudah nonton video Om Deddy Corbuzier yang ini, kalian sadar nggak sadar akan memvalidasi statement Ustadz Felix. Ini di luar konteksnya Bapak menjual es teh ya, tapi melihat fenomena konten kreator sekarang ternyata bisa melahirkan mental miskin yang sebegitu merajalelanya. Dalam artian, beberapa orang membantu orang lain yang dianggapnya menderita berlandaskan engagement, pada akhirnya memperanakan mental miskin. Sekali lagi, disclaimer, ini bukan soal Bapak penjual es teh ya. Makanya yang paling terbaik aku tangkap di video itu adalah, jika menolong seseorang, kita juga harus bijak. Kata kuncinya adalah bijak. Bukan berarti kita dilarang untuk memposting kebaikan seperti itu, tapi melainkan kreator video atau orang-orang yang punya kepentingan lebih bijak lagi dalam menyampaikan konten ke masyarakat. Closing statement dari kasus ini dari saya adalah, sebaik-baiknya kita adalah kita yang masih punya rasa saling menegur satu sama lain. Gila ya, ini podcast bagus banget. Gue berharap banget lo orang Indonesia semua harus nonton podcast ini, karena bener-bener isinya daging. Semua penjelasan dari Ustadz Felix tuh bener-bener masuk banget ke otak gue, dan gue mengerti banget kenapa dia tuh bisa ngomong kayak gitu. Karena emang iya ya, dari adanya sosial media, TikTok, Instagram, dan banyak orang yang merasa kalau misalkan konten berbagi itu adalah konten yang sangat diminati, konten yang engage-nya tuh gede. Makanya kenapa banyak konten kreator yang memulainya tuh dengan cara yang seperti
seperti itu. Mereka merasa nggak apa-apa lah, gue bakar duit duluan untuk mendapatkan attention dari masyarakat. Tapi di sisi lain mereka tuh lupa dengan apa yang mereka lakukan itu ngebuat dampak negatif bagi masyarakat. Jadinya makin banyak menciptakan masyarakat yang ngerasa gue tuh harusnya dibantu, gue tuh harusnya ditolong seperti yang lain. Yaitu mental miskin. Makanya para konten kreator, please kalian harus nonton ini. Yang gue takutin dari apa yang kalian lakukan itu akan ngerusak generasi Indonesia berikutnya. Terus yang masalah penjual ST, gue tuh ngerti banget ketakutan dari Ustadz Felix. Dia takut kalau misalkan ada the next penjual yang mengharapkan dikasihanin juga. Cuma menurut gue mental masyarakat Indonesia itu udah terlanjur punya mental miskin. Pasti ada, di komennya aja tuh udah rame dengan minta uang. Ya kita perlu waktu untuk merubah mental itu. Karena mupuk mental miskin aja tuh bertahun-tahun. Nggak secepat itu untuk melepasnya. Perlu usaha antara pemerintah sama rakyatnya. Gue khawatir banget sama Bapak ST. Jadi yang belum nonton podcastnya Om Ded sama Felix Xiao, itu mereka meng-highlight tentang bahayanya orang yang mendapat uang mendadak. Sering banget terjadi orang yang udah lama nggak punya duit, tiba-tiba dikasih duit banyak, ujung-ujungnya bakal, sorry to say, miskin lagi. Ini gue nggak ngehujat ya, gue cuman concern. Karena pada umumnya kalau orang yang belum siap pegang uang 100 juta misalnya, tiba-tiba dikasih 100 juta, ujung-ujungnya bakal hilang juga itu duitnya. Sama seperti pemenang lotre yang dikasih uang banyak, terus tiba-tiba namanya terkenal, banyak teman-teman lama yang, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba minta duitnya, terus dia nggak bisa spending dengan wise. Ujung-ujungnya ya balik jadi miskin lagi gitu. Intinya itu sih, tapi gue berharap semoga Bapak ST ini dapat mengelola uangnya dengan baik ya. Gue mau juga dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah yang dilakukan influencer itu baik atau tidak? Ini pokoknya keren banget. Ini sangat pelajaran banget. Jadi ilmu baru nih buat saya pribadi ya. Karena ini kan membahas tentang sosial, intinya tentang sosial. Pokoknya semua di sana dibahas tentang Gus Miftah, tentang si Agus gitu kan. Pokoknya semuanya dibahas di sana. Ini seru banget, kalian harus nonton. Jadi buat ilmu pengetahuan juga buat kita ya. Jadi di sini nih ada intinya pas masalah si Agus ya. Dibahas juga nih di sini nih. Apalagi kan Om Deddy juga bilang katanya ini sampai ke kementerian loh katanya gitu. Pak Menteri pun bilangnya ya tetap ke sana. Pengobatan Agus dulu ditamakin. Kan katanya kalau masalah itu maka katanya Pak Menteri juga nggak usah Pak Menteri yang ngomong, kita juga yang bodoh memang mikirnya ke sana, harus diutamakan dulu untuk pengobatan Agus kan gitu. Ini katanya udah kejauhan kalau sampai Pak Menteri ikut campur gitu ya, yang langsung turun tangan istilahnya gitu. Nah Om Deddy juga bahas nih tentang si paling 9 naga nih katanya gitu, bagaimana gitu kan, sampai katanya dia mau mengobati si Agus langsung 9 naga kayak gitu. Om Deddy bilang kalau misalkan memang dia mau bantu seorang tunanetra dan mau mengobati si tunanetra ini oleh 9 naga ini, katanya nggak si Agus, di luar sana banyak yang tunanetra, kalau bisa semua obatin gitu, jangan cuma si Agus aja, jangan pilih-pilih kan, sampai begitu gitu ngebahasnya gitu. Ini pokoknya seru banget deh pembahasan podcastnya Bang Om Deddy sama Ustadz Felix Xiao ya, sampai membahas orang ini nih gitu, karena udah sampai kejauhan gitu, sampai 9 naga gitu kan di bawah-bawah. Dan katanya memang jangan pilih-pilih, kalau mau ngobatin banyak tuh Pak tunanetra di luar sana, obatin semuanya gitu. Kalau emang Anda ingin mengobati seorang tunanetra, jangan si Agus aja, semuanya di luar sana obatin juga begitu. Dan ini saya juga kecewa banget sama ucapan seorang lawyer ini ya, yang menyatakan katanya kalau si Tenopi ini bekerja sebagai gitu kan, terus menjual narkoba gitu katanya, karena dia bingung penghasilan Tenopi dari mana katanya gitu, kok bisa punya rumah mewah, kok bisa punya Alphard gitu ngomongnya, terus dan hal lain sebagainya lah, pokoknya dia jelek-jelekin Tenopi, sampai katanya wali kota kasus-kasus yang lama dia bahas lagi, padahal itu kasus yang udah lama, itu udah beres, ini orang ini lawyer ini kurang pengetahuan, jangan lihatnya cuma di HP terus, padahal itu kasus lama dan udah beres. Dan yang lebih kecewa lagi dengan pernyataan beliau ya, katanya yang bilang kalau apakah Sinopi ini penjual narkoba, penjual narkoboi katanya kan ya, karena katanya punya rumah mewah, punya Alphard. Aduh,
Bapak ini nggak tahu ya, Bapak Tenopi ini kan YouTuber, konten kreator dalam bidang sosial, dan pengikutnya pun sudah 5 juta, Pak. 5 juta. Bapak bayangkan penghasilannya berapa? AdSense-nya itu udah penuh, Pak. Pak, di luar sana banyak, Pak, YouTuber kaya, Pak. Bisa kebeli apa aja. Contoh, tuh, Atta Halilintar itu YouTuber, Pak. Berangkat dari YouTuber itu sekarang jadi miliarder. Aduh, Bapak ini kurang pengetahuan apa gimana ya? Pak, jangan ngomong-ngomong Tenopi seorang. Pak, bayangin, tolong pikirkan keluarganya, apalagi ayahnya, betapa sakitnya. Mereka kalau dengar kata-kata seorang lawyer ini, mereka pasti sakit hati, Pak. Nggak akan terima anaknya dibilang begitu. Anaknya ini udah berjuang, Pak, di jalanan, bekerja, membantu orang. Sekarang Anda malah bilang katanya kerjanya. Di mana hati nurani Bapak? Di mana pikiran Bapak? Bapak ini seorang punya anak perempuan, Pak. Jangan sampai gitulah pokoknya ya. Saya nggak mau sebutin. Dan Bapak juga terlahir dari seorang rahim wanita. Bapak nggak boleh ngelecehin wanita begitu, Pak. Ini namanya udah pelecehan. Bilang-bilang Tenopi itu udah nggak boleh, Pak. Sebenarnya bisa dilaporin ini. Bisa dilaporin kalau TNP mau, karena ini udah kejauhan, udah benar-benar pelecehan dan mencemarkan nama baik. Kebayang nggak, Pak, keluarganya, terutama ayahnya, dengar pernyataan Bapak ini? Betapa sakitnya hati beliau, Pak. Apalagi Tenopi ini kan udah nggak ada ibu ya. Bayangkan, Pak, bayangkan gimana perasaan mereka ketika anak perempuannya dibilang begitu oleh Bapak. Pikir, Pak, pikir. Nggak boleh begitu, Pak. Bapak seorang lawyer harus bisa menjaga omongan. Apalagi ini udah di depan publik. Dengan bangganya katanya Bapak bilang kalau Nopi bermasalah. Hai, nggak boleh begitu, itu fitnah. Harusnya Bapak telusuri dulu. Jangan lihat kasus-kasus yang lama. Itu kasus udah lama, udah beres. Jadi tolong ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya nih ya, tolong Bapak hentikan statement Bapak itu soal Tenopi itu udah hentikan. Pak Menteri aja udah mendamaikan, ini Bapak malah mulai lagi somasi lagi. Untuk apa? Untuk apa? Karena ini uang udah jelas, katanya untuk pengobatan. Ini tinggal menunggu waktu, Pak. Udahlah Bapak, jangan bikin ribut lagi. Tolong jangan bikin ribut lagi. Kita ini udah gedek, Pak, dengar beritanya. Kirain udah mau beres tuh FA, udah legowo lah. Ini datang lagi malah tambah kisruh, ya Allah. Pokoknya buat Tenopi sabar. Ini semua ujian buat Tenopi, bahwa Tenopi bakal diangkat derajatnya sama Allah ya. Harus yakin.